Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel At-Tazi. Semoga sahabat semuanya sehat selalu, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Sebelum melanjutkan, dengan kerendahan hati saya mengajak sahabat semuanya untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share ke orang terdekat agar mendapat juga manfaatnya. Terima kasih. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, salah satu sifat wajib bagi Allah adalah Al-Khaliq, yang artinya adalah Allah Maha Pencipta. Namun, dalam benak seorang muslim mungkin pernah terlintas pertanyaan, apakah Allah tidak terlihat oleh mata? Pertanyaan ini tidak masalah bagi orang-orang yang yakin akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi alangkah baiknya setiap orang Islam mengetahui mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak mampu dilihat oleh panca indera kita. Di dalam rukun iman kita wajib percaya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Lalu ada pertanyaan, mengapa kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan kita tidak bisa melihatnya? Sebenarnya tidak ada satu makhluk pun yang dapat melihat Allah, termasuk nabi dan rasul. Wujud Allah itu bukan seperti makhluk ciptaannya. Wujud Allah bukan cahaya, bukan energi, bukan udara, bukan air, bukan api, bukan wanita atau pria, bukan jin, bukan malaikat, bukan manusia, dan bukan pula seperti yang digambarkan dalam animasi atau film-film. Maha suci Allah dari sifat-sifat lemah seperti itu. Bahkan wujud Allah itu tidak bisa dibayangkan wujudnya, karena akal dan kemampuan manusia tidak akan sampai untuk memahaminya. Seperti dikisahkan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 143 yang artinya, dan tatkala Musa datang untuk munajat dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya, berkatalah Musa, ya Tuhanku, nampakkanlah diri engkau kepadaku agar aku dapat melihat kepada engkau. Allah berfirman, kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku, tapi lihatlah ke bukit itu, maka jika ia tetap di tempatnya sebagai sedia kala, niscaya kamu dapat melihatku. Tatkala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur luluh, dan Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah Musa sadar kembali, dia berkata, Maha suci engkau, aku bertaubat kepada engkau, dan aku orang yang pertama-tama beriman. Quran Surat Al-A'raf ayat 143. Dalam ayat tadi dapat disimpulkan, pada saat Nabi Musa alaihissalam ingin melihat wujud Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada satu gunung pun yang tidak hancur saat akan datang Allah. Itu membuktikan kalau dimensi ketuhanan dengan dimensi makhluk sangatlah jauh berbeda. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, seperti yang difirmankan dalam Al-Quran, dia tidak terlihat oleh mata, absor. Quran Surat Al-An'am ayat 103. Lalu apa makna dari ayat tersebut? Dalam kitab Al-Ibanah, pendiri mazhab teologi Asy'ariyah, Imam Asy'ari menjelaskan, ayat tersebut mengandung kemungkinan arti bahwa penglihatan mata atau absor tidak dapat menjangkau Allah di dunia, tetapi dapat menjangkaunya di akhirat. Jadi dapat disimpulkan kalau melihat Allah Subhanahu wa taala merupakan kenikmatan yang tertinggi bagi penghuni jannah atau surga nanti. Menurut Imam Asy'ari, kemungkinan makna lain dari ayat tersebut adalah bahwa Allah tidak dapat dijangkau oleh penglihatan orang-orang kafir yang mendustakannya.
Kesimpulan itu diambil karena semua ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran selalu selaras, saling membenarkan satu sama lain. Jadi, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri nadhirah, kepada Tuhannya lah mereka melihat nazirah. Quran Surat Al-Qiyamah ayat 22-23. Lalu Allah juga menyatakan dalam ayat lain, Dia tidak terlihat oleh mata absor. Quran Surat Al-An'am ayat 103. Maka dari situ kita tahu bahwa yang Allah maksud adalah penglihatan orang-orang kafir yang tidak dapat menjangkaunya karena tidak ada iman dalam dirinya. Sahabat At-Tazi yang dirahmati Allah. Sementara itu, Imam Zarruq dalam syarah beliau atas Al-Hikam Ibnu Atha'illah menerangkan, hikmah Allah tidak terlihat adalah untuk kebaikan para hamba, karena jikalau terlihat oleh orang kafir, maka hilanglah keistimewaan orang beriman. Jikalau terlihat di dunia oleh orang beriman saja, maka orang kafir akan berkata, jika saya melihatnya juga, maka tentu saya akan menyembahnya. Jikalau dilihat oleh semuanya, maka tidak ada beda antara orang beriman dengan orang kafir. Kegoiban Allah adalah bentuk ujian keimanan. Allah memang menjadikan dunia ini sebagai tempat ujian. Jika Allah menampakkan dirinya di dunia, tentu semua orang akan beriman, maka hilanglah nilai ujian itu. Jawaban yang lain menurut para ulama, ketika umat muslim sedang melaksanakan sholat, sudah ada jawaban dari pertanyaan tersebut, yakni Allahu Akbar. Kalimat takbir ini berarti Allah Maha Besar. Kata akbar sendiri diartikan sebagai sesuatu yang melampaui batas. Dengan kata lain, besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa diukur oleh kemampuan manusia. Saking besarnya, Allah pun tak mampu dilihat indera manusia. Bayangkan saja bumi, kita menginjak bumi. Karena bumi ini sangat besar dibanding manusia, maka kita tidak mampu melihat bentuk bumi secara langsung. Ada juga yang menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terlihat karena Dia adalah maha halus. Saking halusnya Allah itu tidak mampu terlihat dengan indera manusia. Sesuatu yang sangat halus pasti tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Diperlukan suatu alat atau yang disebut mata batin untuk melihatnya. Ada juga yang bilang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak terlihat karena Dia itu maha jauh. Saking jauhnya maka Allah tidak terjangkau indera manusia. Ini sangat jelas bahwa sesuatu yang sangat jauh tidak akan bisa terlihat. Ada juga yang menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak terlihat karena Dia adalah maha dekat. Saking dekatnya Ia tidak terjangkau indera manusia. Coba dekatkan benda di depan mata kita. Jika benda tersebut sangat dekat dengan mata, kita tidak akan bisa melihat bentuknya. Ada juga yang mengatakan bahwa Allah itu tidak bisa dideskripsikan dengan kata-kata manusia, karena kata-kata manusia adalah terbatas. Bagaimana mungkin sesuatu yang terbatas bisa menampung sesuatu yang absolut atau tidak terbatas? Dengan demikian, sangat mustahil jika Allah bisa dapat terlihat oleh mata manusia. Pertanyaannya, bagaimanakah cara kita berhubungan dengan Allah yang tidak bisa terlihat namun kita dapat merasakan keberadaannya? Caranya hanya satu, ibadah sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat bagi sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.